Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? So this is my first video on my YouTube channel. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang project saya, yaitu Studio Perancangan Arsitektur 4, dimana pada kesempatan kali ini, pada project ini saya akan merancang sebuah gedung olahraga bentang lebar. So, sebelum mulai masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Septian dengan NPM 2002-2506 dari Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tridinanti tahun ajaran 2022-2023. Jadi sebelum masuk ke dalam rancangannya, pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu bangunan bentang lebar itu apa sih. Jadi sebelum masuk ke bangunan bentang lebarnya, pertama-tama kita harus tahu arsitektur itu apa. So, arsitektur adalah pinjaman bahasa Belanda, yaitu arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, konstruksi bangunan, atau struktur lainnya. Jadi menurut Tangoro dalam bukunya yang berjudul Ilmu Bangunan Struktur Bentang Lebar, sebuah bangunan bisa disebut arsitektur bentang lebar apabila ukuran kolom bentang lebar mempunyai jarak lebih dari 20 meter. Jadi kan karena ini kan bangunan gedung olahraga bulu tangkis, kita harus mengetahui apa itu bulu tangkis. Jadi bulu tangkis adalah permainan terdiri dari dua kata, yaitu bulu dan tangkis. Secara harfiah, olahraga ini bisa diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan cara menangkis bola menggunakan raket. Bolanya sendiri menuju pada kok yang memang terbuat dari bulu-bulu hewan unggas. Nah, jadi untuk tema perancangan studi arsitektur 4 ini, kami mengacu pada arsitektur futuristik atau arsitektur masa depan. Jadi arsitektur futuristik adalah gerakan awal abad ke-20 yang merupakan bagian dari gerakan futuristik di Italia dan Rusia. Filippo Tommaso Marinetti memelopori gerakan futuristik Italia yang tertarik pada gagasan kecepatan, gerak, dan jenis garis yang menunjukkan gerak, urgensi, dan arsitektur. Jadi untuk arsitektur futuristik sendiri ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama teknologi, yang kedua bentuk tak terbatas, yang ketiga hemat energi. Sedangkan untuk olahraga bulu tangkis sendiri mempunyai beberapa makna juga. Yang pertama sifat sportif, yang kedua gerakan dinamis, yang ketiga gerakan lentur. So, jadi untuk perwujudan fisik dari makna-makna arsitektur masa depan dan olahraga bulu tangkis sendiri, yaitu satu, struktur yang ringan, bentuk yang tidak simetri, fasad yang berlapis, penggunaan warna putih, material ekspos, garis miring, garis lengkung, dan lain sebagainya. Jadi sebagai konsep dasar dari arsitektur futuristik tersebut, saya memilih bangunan tidak simetri dengan menerapkan warna putih dan lengkungan garis, sehingga bangunan ini terkesan dinamis. Baik, sebelum masuk ke rancangannya, pertama-tama yang akan kita lakukan adalah melakukan analisa site atau lokasi. Jadi untuk lokasinya sendiri di sini terdapat di Palembang, Sumatera Selatan. Untuk jalannya sendiri sini di Jalan Kapten Marzuki atau Jalan Seroja nomor 2446 20 Ilir, Kota Palembang. Dengan persyaratan luas lahan yaitu 8.860 meter persegi. Dengan keunggulan lokasi, yaitu pertama dekat dengan universitas atau kampus atau kegiatan belajar mengajar, yang kedua bebas banjir, yang ketiga lokasi yang strategis karena berada di pinggir jalan utama. Ini terdapat foto-foto lokasi existing, foto menghadap utara, ini menghadap utara.
ini menghadap barat, ini menghadap timur, dan ini menghadap selatan. Jadi ini beberapa analisa, saya akan tampilkan secara singkat saja karena poin utamanya tidak membahas tentang ini. Ya, ini ada analisa matahari, analisa angin, kebisingan, pencapaian, view, sirkulasi, utilitas, vegetasi, dan zoning. Jadi setelah melakukan analisa-analisa tersebut, terdapat lanjutan analisa, yaitu analisa pengguna dan ruang. Jadi untuk pengguna sendiri di sini saya mengkategorikan menjadi 3, yaitu pengunjung, pemain, dan pengelola. Jadi untuk pengunjung sendiri atau penonton, kebutuhannya hanya tribun dan toilet. Sedangkan untuk pemain, sini ada kebutuhannya terdapat ruang ganti, ruang bilas, ruang medis, ruang rehat pemain, lapangan bulu tangkis, dan toilet pemain. Sedangkan untuk pengelola di sini terdapat kantor, gedung alat dan alat kebersihan, ruang kontrol, ruang mekanikal dan elektrikal, dan juga pos keamanan yang didukung oleh parkir, yaitu parkir mobil mencapai 50 mobil dan motor 100 motor. Jadi di sini karena tadi kita sudah bahas bahwa bentuk yang kita inginkan adalah bangunan tidak simetri, saya mencoba membuat gagasan bentuk, yaitu bentuk awal, kemudian melakukan bentuk modifikasi, yaitu pengurangan bentuk, kemudian melakukan penambahan volume bentuk, dan yang terakhir adalah bentuk final, yaitu penambahan atap, 2 jenis atap yang berlawanan. So di sini untuk konsep sirkulasi sendiri terdapat, saya memilih konsep sirkulasi linear dikarenakan pola jalan pada ruangan ini tidak terlalu luas, sehingga saya rasa cukup efektif menggunakan pola linear ini dengan sirkulasi pergerakan agar terlihat dengan jelas dan bermula dari titik pusat, yaitu area drop off atau entrance. Jadi kita langsung masuk ke rancangan sendiri. Terdapat di sini beberapa perspektif yang sudah saya render. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sesuai dengan teori-teori yang awal tadi, bahwa futuristik itu mempunyai bentuk yang tidak terbatas, hemat energi, dan permainan teknologi. Jadi di sini untuk bentuk tidak terbatas, saya menggunakan tugu di sini dengan menggunakan material beton, menggunakan atap, yaitu atap setengah lingkaran dengan perpaduan garis lurus yang membuat bangunan ini terkesan tidak simetri dengan atap di bawahnya. Ini penggunaan kanopi yang dibuat agak sedikit miring agar air bisa turun. Dan yang kedua di sini untuk penggunaan teknologi itu sendiri, di situ sistem otomatisasi, yaitu seperti penggunaan pintu otomatis dengan sistem sensor, yaitu jika barang lewat maka pintu akan terbuka secara otomatis. Yang kedua untuk penggunaan teknologi dan material, di sini terdapat material ACP aluminium komposit panel dengan perpaduan metal cutting, yaitu ya. Terus sini penggunaan warna putih sebagai lambang dari olahraga, yaitu sportivitas. Kemudian di sini terdapat juga, karena temanya arsitektur futuristik, di sini saya menerapkan, yaitu ada tempat duduk dengan jalan setapak. Ini bisa kita lihat tempat duduk dengan jalan setapak. Ini tempat duduk dengan jalan setapak, bisa kita lihat. Kemudian saya menaruh sebuah pohon di sini dengan tujuan untuk pertama estetika, yang kedua untuk pendeduh. Jadi di sini saya buat lubang atau bolongan untuk pohon itu tumbuh ke atas, dan dilakukan secara berulang.
Terus yang terakhir di sini adalah tampak perspektif dari atas. Yang seperti sudah kita bahas bahwa di sini penggunaan atap dua jenis, yakni ini atap pertama, ini atap kedua, di mana atap ini berlawanan, yaitu yang pertama sudut segini dan gini. Ini agar bentuknya menjadi seimbang. Terus yang kedua, ini adalah penggunaan tanaman tadi atau plaza atau taman untuk menambah bentuk atau estetika dari gedung olahraga tersebut. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan tentang video ini atau mau mencoba membahas tentang analisa-analisa tadi, boleh lakukan komen di bawah. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.